Kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan penghasutan terkait laporan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus bergulir. Usai diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap dua tersangka yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis. Roy Suryo CS mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM untuk mengadukan dugaan kriminalisasi dalam kasus ijazah Jokowi Rabu lalu. Menurut Roy, dirinya, Rismon Sianipar dan Tifausia Tiasuma atau Dr. Tifa tidak seharusnya mendapatkan status tersangka. Sebab dia mengklaim berperan sebagai peneliti yang ditunjuk oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Sementara itu, Polda Metro Jaya memeriksa 3 tersangka klaster 1, yakni Rustam Effendi, Kurniatri Royani, dan Rizal Fadila. Rustam pun melempar bola panas bahwa kasus ijazah Jokowi ini ada orang besar yang terus menggulirkannya. Rustam menuduh rekan seperjuangan yang kini balik badan, yaitu Egy Sujana. Tim TV One mengabarkan. Ya, yang lumayan seru adalah kemarin itu pemeriksaan 3 tersangka dari klaster pertama dan pernyataan dari Rustam bahwa ada orang besar di belakangnya. Siapa itu kira-kira ya? Melempar bola panas begitu. Nanti Pak Rustam kami hadirkan langsung di studio, tapi sedang dalam perjalanan begitu ya. Nah, kita akan mendalami mengenai hal ini setelah adanya SP3 untuk 2 tersangka sebelumnya, kemudian pemanggilan oleh pihak kepolisian kemarin oleh 3 tersangka, dan juga akan kemana sih sebenarnya bola liar dari kasus ijazah Jokowi. Kita hadirkan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Ade Darmawan, pelapor Roy Suryo CS, Sekjen atau Sekjen Pradi Bersatu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Ade. Mbak Rati. Sehat ya? Sehat. Kemudian juga ada Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat pagi, Pak Abdul Fikar. Sehat ya, Pak ya? Selamat pagi, alhamdulillah. Kita juga masih menantikan nanti kehadiran dari Bang Rustam Effendi, tersangka kasus ijazah Jokowi yang juga kemarin ikut dipanggil bersama 2 orang tersangka lainnya. Saya mau ke Bang Ade. Ya. Bang Ade masih terus bergulir, kemarin juga sudah ada beberapa tersangka yang kemudian RJ, kemudian SP3. Ya. Nah, Anda melihat bagaimana perkembangan kasus ini? Apakah juga kalau melihat 3 tersangka lainnya ini kemarin sudah klaster pertama, sudah juga diminta keterangan oleh pihak kepolisian? Iya, begini Mbak Rati, bahwa kemarin sudah diperiksa 3, ya kan? Karena memang kan sisa 3 kan. Yeah. Nah, ini artinya penyidik Polda Metro Jaya menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang saya anggap ini on the track. Yeah. Karena memang pemeriksaan itu harus dilakukan. Jangan sampai seperti Bang Egy nih. Bang Egy belum diperiksa, Mas Reza kan? Tetapi sudah dilakukan SP3. Nah, itu kan menjadi kontroversial. Yeah. Artinya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab oleh penyidik. Tetapi apapun itu, nyatanya sudah SP3. Dan itu bukan sesuatu hal yang haram hukumnya dalam produk SP3 yang diterbitkan oleh PMJ. Yeah. Karena memang itu adalah produk hukum ya, instrumennya teman-teman di Polda Metro Jaya. Bahwa kemudian 3 tersangka ini sudah dilakukan pemeriksaan, saya rasa juga berarti akan ada pengiriman berkas juga. Kenapa? Ketika dia rampung, tentu berkasnya akan dikirim. Sama dengan klaster 2 kemarin. Lengkap, sudah selesai pemeriksaan. Saya dengar kemarin sekitar 60-an lebih pertanyaan ya. 5 pertanyaan. Ya, pertanyaan. Biasanya kalau masih ada tahapan pemeriksaan itu tidak sampai 60. 28. Pengalaman saya ya. 28 atau nggak nyampe 30. Tetapi ini saya lihat pertanyaan sudah sampai 60 lebih. Berarti memang ini saya anggap sih sudah cukup ya. Oke. Apalagi buktinya juga mereka ini bukti video, kemudian bukti media sosialnya itu sudah dikumpulkan juga oleh Bang Ade, penyidik. Kalau tadi Anda bilang ini sudah on the track begitu ya, berarti kapan kira-kira P21-nya? Kalau pemeriksaan sudah... Ini kan sudah tahap 1 ya untuk klaster kedua ya. Kalau klaster kedua sudah tahap 1, saya rasa sisa pernyataan lengkap dari kejaksaan. Makanya kami juga para pelapor ini akan bergeser dalam hal surat menyurat. Mungkin dalam waktu dekat juga kami akan menyurati
surat menyurat kepada kejaksaan agar supaya ini segera dinyatakan lengkap bila memang sudah tidak harus ada lagi yang diperiksa. Oke. Tetapi kalau beberapa hari lalu ahli yang meringankan dari klaster kedua kan sudah dipanggil, tapi baru sebagian kan, ya, begitu. tidak masalah Bang Reja. Jadi kesaksian daripada saksi ahli, ada cat dan lain-lain sebagainya, itu bisa diperiksa di polisi, bisa juga diperiksa di pengadilan. Bukan berarti bahwa harus menunggu saksi ini semua diperiksa di kepolisian sebenarnya sih. Oke. Karena gini, tahapan saksi ini bisa dilakukan di pengadilan. Nah, ada pakarnya di sini kan. Nah, pakarnya pasti tahu nih, ya kan? Apakah saksi itu hanya harus dipenuhi di kepolisian? Oh, tentu tidak. Oke. Itu bisa dilimpahkan juga, misalkan sebagian saksinya itu diperiksa di pengadilan. Karena kemarin kalau pernyataannya kan targetnya adalah akhir bulan ini, semua ahli yang meringankan akan diperiksa. Sebelum puasa lah ya. Sebelum puasa ya. Gimana Pak Fikar? Iya. Ya, saya kira betul bahwa kalau dulu sebelum ada KUHP yang baru, saksi yang meringankan ya, atau saksi dari para tersangka itu biasanya diajukan di peradilan. Yeah. Karena mereka melihat biasanya yang meringankan itu respon dari fakta persidangan. Oh, fakta persidangannya seperti itu, maka direspon oleh saksi-saksi yang mengcounter, baik saksi maupun ahli, gitu, yang bisa mengcounter fakta persidangan. Karena umumnya fakta persidangan itu yang diperiksa awal adalah saksi-saksi yang diajukan oleh alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Karena itu kecenderungannya adalah pasti akan membuktikan kesalahan terdakwa kan begitu. Nah, karena itu terdakwa bisa mengajukan itu. Tapi di KUHP yang baru, saksi yang meringankan itu atau alat bukti perlawanan dari tersangka itu bisa diajukan bahkan sebelum di penyidikan. Gitu. Oh, oke. Dan itu wajib, gitu. Penyidik wajib memeriksa. Kalau dulu kan asumsinya penyidik itu dia memeriksa, mengumpulkan alat bukti untuk menuntut tersangka kan begitu ya, diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Kalau dulu seperti itu, artinya subjektivitas penyidik itu dulu kelihatan sekali, gitu. Artinya hampir tidak ada tuh saksi yang meringankan di penyidikan kalau dulu sebelum KUHP yang baru. Nah, tapi sekarang KUHP yang baru lebih menghargai hak asasi manusia, kedudukan tersangka lebih diperhatikan gitu. Bahkan ada kecenderungan upaya memprivatisasi perkara pidana sebenarnya dengan ada restoratif justice, dengan ada plea bargaining, ya terus dengan ada perjanjian penundaan penuntutan. Nah, itu yang menurut saya akhirnya digeser ya kalau kacamatanya hukum Amerika umpamanya yang bersifat adversary ya, common law, itu masuk akal gitu. Artinya tidak ada pemisahan antara perdata pidana. Dua-dua pihak boleh mengajukan alat bukti. Nah, karena itu KUHP kita mengarah ke sana. Gitu. Karena itu kemudian ada restoratif justice, ada juga plea bargaining, pengakuan bersalah dan sebagainya. Dan itu bisa dilakukan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun nanti di pengadilan. Oke, Pak Fikar, yang cukup menarik adalah kemarin pasca pemeriksaan Roy Suryo mengatakan bahwa ternyata LP masih belum dicabut terhadap 2 orang yang sudah diberikan restoratif justice. Nah, sebenarnya bisa atau tidak dengan KUHP dan KUHP yang baru ini? Kan gini, SP3 itu dulu alasannya bukan perkara pidana. Yang kedua, alat buktinya kurang. Yang ketiga, demi hukum. Nah, sekarang bertambah, panjang. Ada, sebenarnya demi hukum ini, nebis in idem, kemudian perkaranya dicabut, tersangkanya meninggal dunia, termasuk di dalamnya ada restoratif justice. Nah, jadi dasar dari SP3 itu sebenarnya dalam konteks Egy dan Damai Hari Lubis. Hari Lubis itu RJ ini, RJ sebagai bagian persyaratan dari dilahirkannya SP3. Hanya saja mungkin yang jadi persoalan tadi ada diberitakan, ketika masuk dari penyelidikan itu kan mencari peristiwa pidana. Belum ada pro justisia, belum ada proses hukum yang benar. Begitu naik ke penyidikan, baru itu proses hukum yang
yang sungguh-sungguh gitu. Oke. Ya. Nah itu yang mungkin tadi yang diberitakan itu di penyidikan Egy dan si siapa namanya Damai Haris itu belum diperiksa. Oh. Itu. Oke, Pak Fikar mungkin ditahan dulu. Sudah bergabung bersama kami juga Pak Bang Rustam, boleh langsung bergabung bersama kami. Nah ini yang kemarin sudah diperiksa ya. Saya langsung ke Bang Rustam aja. Bang Rustam, pemeriksaan kemarin 60 sampai 65 pertanyaan. Apa saja yang dibahas di sana? Kemarin itu yang dibahas ya, yang diulang kemarin gitu. Jadi nggak jauh dari itu. Cuman ada penambahan dari saya, 1 poin aja. Saya menyatakan kalau saya sebenarnya menolak atas ketersangkaan saya. Karena saya seperti 2 tersangka lain? Iya. Karena saya ini pelapor juga di Barreskrim Mabes Polri bersama Bang Egy dan Bang DHL. Artinya mereka meminta supaya hak kami sebagai pelapor dijadikan tersangka dicabut. Karena ini prosesnya kan sebenarnya belum ingkrah di pengadilan gitu loh. Masalah pelaporan kami di Barreskrim. Nah akhirnya 1 poin itu penambahan, yang lainnya sama. Jadi makanya nggak terlalu lama. Saya mungkin sekitar hanya 3 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ada yang pertama keluar kemarin ya? Saya pertama keluar. Oke. Kalau berbicara mengenai Anda sendiri akankah juga mengambil langkah mungkin seperti 2 tersangka lainnya setelah kemarin didalami oleh pihak kepolisian, apakah ada langkah ke sana, Bang? Kalau saya tidak. Kenapa Bang? Karena saya menginginkan ijazah ini benar-benar terungkap gitu loh. Artinya ini bukan untuk saya aja, untuk bangsa ini gitu loh. Jadi saya berharap ke depannya ini tidak terjadi lagi hal seperti ini. Kalau ini kita ikut seperti Bang Egy atau DHL, semuanya habis, selesai. Apa yang artinya kita perjuangan selama bertahun-tahun gitu kan. Mungkin kalau untuk Bang Egy silakan, Bang DHL silakan. Tapi kami dari TPUA 3 orang ini, kami sepakat kita maju terus, apapun resikonya. Adakah kejanggalan yang Anda rasakan? Seperti 2 tersangka lain yang melihat ada cacat hukum di sini, ada kejanggalan. Ya kalau saya kan sebenarnya bukan orang hukum saya, Mbak. Saya ini aktivis biasalah jalanan. Dari proses-proses analisanya Rosuryo, Bang Rismon, Dr. Tifa, mereka menganalisa semua dari kertasnya, emboss segala macam. Kalau saya sih yang gampang-gampang aja, yang seluruh rakyat bisa lihat, fotonya aja. Foto itu tidak mirip Jokowi. Artinya ada proses perubahan data walaupun sekecil apapun gitu. Oke. Bang Ade seperti mau komentar, silakan Bang. Jadi kalau kembali kepada yang dianggap penelitian, sah saja ya penelitian itu dilakukan oleh teman-teman Roy, Rismon dan Dr. Tifa. Sah saja. Tetapi kan kembali lagi yang kita bicarakan bahwa tentu fisik ijazah ini harusnya dilakukan itu adalah primer, bahan primer. Artinya gini, satu penelitian yang sempurna, ya, karena kita juga sering membaca ya, bahwa sumbernya itu harus pada betul-betul bukan sekunder, harus primer, ijazah asli. Bagaimana kita bisa, kawan saya Bang Rustam bisa mengatakan bahwa ada uji kertas di situ, sementara bukan ijazah asli. Uji kertasnya dari mana? Kalau analog, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu selain uji kertas ada spesimen tanda tangan. Terus kemudian ada ketebalan, jenis tinta, itu pasti. Nah sekarang kalau bahannya nggak ada, yang kita teliti adalah fotokopian atau bukan ijazahnya Pak Jokowi, temannya beda tahun, apalagi beda dia punya materai, itu yang kita teliti dan itu kita jadikan acuan sementara kita sudah keluar bahwa palsu. Nah disinilah peristiwa pidananya. Bang Ade, tapi ini yang harus tadi kita yang pahami. dibilang adalah fotonya. Ya, foto atau face recognition. Bisa nggak sih kita uji dengan mata telanjang? Ingat loh, repro saja nih, itu mesti diteliti. Apakah dia di repro, di foto ulang atau tidak? Pakai apa? Pakai fuslab, bukan mata telanjang. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini bukan Insinyur Joko Widodo? Sementara ijazah ini sumbernya siapa sih yang megang? Masa kuculuk-kuculuk Pak Insinyur Joko Widodo memegang foto orang lain, terus dibandingkan dengan foto pernikahannya,
terus kemahasiswaan. Ini kan yang harus diuji lengkap. Saya rasa nanti akan terjawab di peradilan. Ya bagus. Saya sangat senang dengan Bang Rustam nyatakan bahwa ini harus sampai ke pengadilan. Betul itu. Kenapa? Karena kenapa? Memang disitulah dibuka semua. Bagaimana hasil lapornya? Pasti hakim bertanya, ini fotonya sudah diteliti nggak? Iya. Nah, mana hasil penelitian puslapnya? Itu akan diuraikan nanti. Nah, kalau dia ada nggak match, itu pasti keluar, Bang. Oke. Tidak mungkin, Bang Reza. Iya. Sesuatu yang tidak match, dikatakan match. Iya. Ini resikonya, pertaruhannya adalah kepolisian negara Republik Indonesia. Hanya karena satu orang, tidak mungkin. Oke. Ini lembaga besar, negara, ya, ikut campur di situ. Saya, analogi saya, pemikiran saya, ini belum bisa diyakinkan oleh teman-teman ini, bahwa palsunya itu berdasarkan penelitian yang asli. Ini yang Nanti saya kan sama-sama dibuktikan di pengadilan ya. Tapi yang cukup menarik adalah kemarin Anda juga mengeluarkan statement bahwa ternyata diduga ada orang besar di balik kasus ini. Kita akan bahas setelah kami usai jeda ya Bang ya. Oke. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.